Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indina Reswari, NIM R0418016, program studi DMP Kebidanan Sekolah Vokasi UNS tahun 2018. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas materi asuhan neonatus bayi dan balita. Materinya adalah manajemen terpadu balita sakit. Nah, nanti sistemnya adalah saya akan memerankan role play sebagai bidan dan juga boneka saya sebagai klien. Selamat siang Bu, perkenalkan ya, dengan saya bidan Indi yang bertugas pada siang hari ini ya Bu ya. Jadi karena Ibu melahirkan di tempat saya tadi dan juga usia bayi Ibu masih sangat muda, jadi Ibu memerlukan konseling bagaimana cara merawat bayi Ibu. Saya akan memberikan konseling berupa 4 prasat. Untuk prasat yang pertama adalah mencegah infeksi, yang kedua adalah pemberian ASI saja sebagai nutrisi, yang ketiga adalah bagaimana cara menjaga tubuh bayi agar tetap hangat, yang keempat adalah imunisasi. Baik, bisa dimulai ya Bu ya, dan Ibu juga bersedia. Saya akan mulai untuk konseling pertama, yaitu mencegah infeksi. Jadi, mencegah infeksi kepada bayi, yang pertama Ibu harus lakukan adalah Ibu harus selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah Ibu memegang bayi ya Bu ya, karena Ibu juga tidak tahu Ibu membawa bakteri atau tidak dan bisa menularkan infeksi kepada bayi atau tidak. Jadi Ibu harus selalu memastikan kebersihan Ibu dan juga kebersihan bayi juga ya Bu ya, dengan cara mencuci tangan. Untuk yang kedua adalah Ibu bisa membersihkan tali pusat bayi apabila bayi Ibu tali pusatnya basah ya Bu ya, dengan menggunakan kapas seperti ini yang sudah dicelupkan di air hangat yang matang. Jadi bisa diperas lalu dibersihkan dengan menggunakan kapas basah seperti ini. Lalu untuk mengeringkannya pun juga bisa menggunakan kapas kering Bu, seperti ini, atau menggunakan kasa steril atau kain yang kering dan juga bersih. Usahakan dan juga upayakan ya Bu ya, bagian tali pusat selalu kering dan juga bersih. Baik, untuk yang ketiga, membersihkan tubuh bayi, menjaga kebersihannya dengan memandikannya Bu. Jadi memandikan dengan menggunakan air hangat dan juga sabun. Lalu untuk yang keempat adalah Ibu harus menghindarkan bayi dari kontak orang-orang yang sakit ya Bu ya, karena kekebalan tubuh bayi itu masih sangat rendah dan juga belum terbentuk secara sempurna. Jadi rentan sekali terkena penyakit seperti itu. Lalu untuk langkah yang kelima adalah Ibu bisa memberikan kolostrum Ibu. Kolostrum itu adalah ASI yang pertama keluar Bu, biasanya berwarna kuning ya Bu ya. Nah, ini Ibu bisa berikan kepada bayi karena dia mengandung zat kekebalan tubuh. Jadi bisa untuk menambah imunitas tubuh bayi sampai dia dewasa, seperti itu Bu. Yang terakhir ya Bu ya, yang keenam adalah Ibu bisa memberikan ASI secara on demand atau setiap bayi membutuhkan, atau setiap 2 jam sekali ya Bu ya. Jangan biarkan bayi tidur terlalu lama sehingga dia tidak bisa minum. Jadi Ibu bisa membangunkannya seperti itu. Lalu apabila bayinya tidak mau menyusu, Ibu bisa memerah ASI dan juga memberikannya dengan menggunakan sendok dan juga cangkir ya Bu ya. Sebisa mungkin hindari penggunaan botol dan dot. Nah, seperti itu Bu, karena bisa meningkatkan risiko infeksi saluran cerna. Seperti itu, sudah paham ya Bu ya. Saya akan melanjutkan untuk prasat yang kedua, yaitu memberikan ASI saja sebagai nutrisi. Untuk langkah yang pertama masih tetap sama, cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi ya Bu ya. Lalu berikan ASI Ibu minimal itu 8 kali sehari Bu, siang ataupun malam. Nah, itu bisa 2 jam sekali ya Bu ya, atau selama bayi membutuhkan. Nah, Ibu bisa menyusuinya di payudara kanan dan juga kiri. Lalu memberikan ASI pada setiap payudara sampai kosong ya Bu ya. Jadi baru berpindah ke payudara satunya. Lalu untuk langkah yang kelima, jika bayinya tidur ya Bu ya, Ibu bisa membangunkannya dulu ya, karena
setiap 2 jam bayi harus menyusui karena dia membutuhkan nutrisi dan juga takutnya dia dehidrasi ya Bu ya. Jadi untuk yang keenam Bu, langkah yang keenam, sebisa mungkin usahakan bayi sering-sering diletakkan di dada ibu ya Bu ya, karena itu bisa meningkatkan bonding attachment terhadap ibu sendiri dan juga agar bayinya tetap hangat, dan itu banyak sekali manfaatnya Bu, seperti itu. Jadi bisa tidur bersama ibu dengan ditelungkupkan di dada ibu misalkan seperti itu. Lalu baik Bu, jadi untuk langkah yang ketujuh, saya ingatkan kembali ya Bu ya, untuk ibu dan keluarga membaca kembali buku KIA-nya, karena itu sangat bisa untuk memperoleh informasi bagaimana cara ibu merawat bayi, bagaimana cara memberikan ASI, dan bagaimana nutrisi bayi itu terpenuhi dan juga tidak. Nah, seperti itu. Ibu bisa kembali mempelajarinya di buku KIA bersama dengan suami ataupun keluarga yang lain. Nah, sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan, yang belum paham, ibu bisa menanyakan kembali kepada saya ya Bu ya. Lalu saya lanjutkan untuk prasat yang ketiga, yaitu adalah menjaga tubuh bayi agar tetap hangat ya Bu ya. Jadi yang pertama itu yang langkah pertama adalah cuci tangan sebelum dan sesudah ibu memegang bayi, seperti itu. Lalu setiap kalinya bayi basah ya Bu ya, keringkan dengan menggunakan pakaian dan juga kain kering ya Bu ya. Lalu ganti pakaiannya dengan menggunakan kain yang bersih dan juga kering, karena apabila basah bayinya bisa hipotermi dan juga kedinginan, seperti itu Bu. Lalu untuk yang ketiga, baringkan bayi di tempat yang hangat Bu, jadi jangan di dekat dengan jendela yang saluran udaranya sangat kuat, di bawah AC, seperti itu jangan ya Bu ya. Tempatkan bayi di tempat yang hangat, yang jauh dari pasokan udara berlebihan, jadi bayi bisa menjaga kehangatan tubuhnya. Nah, ini berikan alas juga Bu, jadi misalkan bayi ditempatkan di kasur, ya berikan alas yang hangat di bawah bayi, jadi bayi tidak mengalami konduksi pada benda-benda di luar ya Bu ya, yang bisa transfer panasnya, jadi dia mengalami kedinginan. Jadi jangan sampai bayi mengalami kedinginan atau bahkan sampai hipotermi. Nah, untuk yang keempat, jika tidak ada tanda-tanda hipotermi, mandikan bayi 2 kali sehari ya Bu ya. Cukup 2 kali sehari saja, jadi jangan lebih Bu, karena bisa bayi hipotermi. Tetap dengan yang langkah yang tadi ya Bu ya, dengan menggunakan sabun dan juga air hangat Bu, jangan lupa air hangat. Jadi jangan memandikannya dengan menggunakan air dingin ya Bu ya, karena bayi bisa kedinginan. Lalu langkah yang kelima adalah selesai memandikan, segera keringkan tubuh bayi ya Bu ya, dengan menggunakan anduk yang kering dan juga bersih. Jadi segera mungkin balut tubuh bayi, keringkan, lalu ganti pakaiannya. Berikan topi, berikan bedong, kalau perlu Bu, berikan sarung tangan dan juga sarung kaki, seperti itu. Lalu selimuti. Jadi usahakan tubuh bayi tetap hangat ya Bu ya. Lalu untuk yang keenam, ibu bisa meletakkan bayi di sesering mungkin di dada ibu. Jadi ditidurkan dada ibu, karena itu bisa mentransfer hangatnya tubuh ibu ke tubuh bayi, seperti itu. Jadi bayi akan lebih menurunkan risiko bayinya kedinginan dan juga sampai hipotermi. Lalu pada bayi lahir rendah, yang itu dengan suhu kurang dari 35,5 derajat Celcius ya Bu ya, hangatkan bayi dengan menggunakan metode kangguru. Nanti saya akan ajarkan di akhir ya Bu ya, metode kangguru. Jadi seperti dia dihangatkan, didekapkan dengan tubuh ibu, jadi ada transfer hangat ke tubuh ibu, seperti itu. Lalu dengan lampu 60 watt yang berjarak sekitar 60 cm dari bayi ibu, jadi seperti itu. Nah, untuk suhu normal terhadap bayi ini adalah sama seperti kita, 36 derajat Celcius ya Bu ya. Baik, untuk prasat yang keempat, yang terakhir ini ya Bu ya, adalah imunisasi. Nah,
Untuk imunisasi, segera berikan imunisasi HB0 Bu sebelum bayi berumur 7 hari. Nah ini kan karena ibu baru melahirkan 1 hari ya Bu ya, jadi nanti bisa sebelum 1 minggu ibu bisa kembali ke sini untuk saya berikan imunisasi HB0. Nah yang kedua adalah beri imunisasi BCG Bu. Nah ini BCG dan polio ini biasanya diberikan setelah bayi selama bayi berumur 1 bulan ya Bu ya. Jadi umur 0 sampai 1 bulan itu bayi diberikan imunisasi HB0. Nah ini ibu sebelum 1 bulan ibu bisa kembali ke sini untuk mendapatkan imunisasi BCG dan juga polio untuk bayi ibu. Nah untuk kelahiran di rumah sakit biasanya tidak perlu kembali Bu, karena sebelum pulang biasanya sudah disuntik imunisasi ini. Lalu untuk yang ketiga ya Bu ya, tunda pemberian imunisasi pada bayi muda yang mempunyai klasifikasi merah Bu. Jadi ibu bisa menundanya sampai sembuh dulu, seperti itu. Dari prasat-prasat yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya konselingkan ya Bu ya, tidak ada yang ditanyakan ya Bu ya, dan juga ibu sudah paham. Jadi tadi ada prasat mencegah infeksi, prinsipnya adalah mencegah bayi dari infeksi bakteri. Jadi sebisa mungkin menjaga kebersihannya selalu, seperti itu ya Bu ya, dengan cara memandikannya misalkan seperti itu. Lalu yang kedua adalah memberikan ASI saja sebagai nutrisi. Jadi jangan berikan yang lain seperti air putih, air bening, susu seperti itu jangan ya Bu ya. Cukup dengan ASI ibu saja itu sudah cukup sampai bayi umur 6 bulan. Nah ini bisa diberikan dengan prinsipnya berikan secara on demand atau ketika bayi membutuhkan. Jadi apabila bayinya tidur, ibu bisa membangunkannya dan memberikannya ASI seperti itu. Yang ketiga tadi adalah menjaga agar tubuh bayi selalu hangat. Nah ini bisa dilakukan dengan berbagai cara Bu. Nah salah satunya adalah dengan cara memberikan pakaian yang bersih dan juga kering, dan juga meletakkannya di tempat-tempat yang hangat seperti itu. Lalu bisa diletakkan di dada ibu seperti itu ya Bu ya. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah imunisasi. Sekedar mengingatkan tentang jadwal-jadwal imunisasi, Ibu bisa lihat di buku KIA. Nah, itu untuk imunisasinya untuk bayi muda itu banyak ya Bu ya. Untuk bayi muda ada imunisasi BCG, polio, dan juga imunisasi HB0. Ada waktu-waktu tertentu, waktu untuk ibu kembali dan memberikan imunisasi kepada bayi ibu. Baik, untuk konseling pada siang hari ini sekian, dan klien saya juga sudah mengerti. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah alur MTBS, Manajemen Terpadu Berita Sakit pada masa COVID-19. Nah, ini petugas mengacu pada bagaimana cara pencegahan, pengendalian, dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Nah, untuk pisahan kliniknya ada 2. Orang yang bergejala seperti gejala demam, batuk, pilek, sesak nafas, seperti itu, dan juga orang tidak bergejala. Untuk orang bergejala, kita harus tetap menjaga jarak aman, jarak pelayanan antara petugas dan juga pasien. Nah, kita juga harus tetap menggunakan APD lengkap dan juga masker dan sarung tangan, seperti itu. Lalu untuk orang yang tidak bergejala, kita wajib tetap menepati standar pencegahan seperti menggunakan masker. Selanjutnya, tentukan dulu status balita sakitnya ini seperti apa. Nah, ini maksudnya adalah apabila balita pernah kontak dengan pasien COVID-19 atau tidak, apabila balita pernah berkunjung ke tempat yang terjangkit COVID-19 atau tidak, seperti itu. Apabila pernah atau iya, nah kita juga harus memeriksa ulang apakah balita ini sedang atau pernah mengalami demam dan juga gejala-gejala COVID-19 atau tidak. Apabila balita ini sedang mengalami seperti demam misalkan, nah ini harus melakukan tata laksana rujukan. Nah, ini karena balita sudah masuk dalam PDP atau pasien dalam pengawasan. Nah, ini kita langkah pertamanya adalah merujuk ke rumah sakit terdekat, yaitu rumah sakit rujukan COVID-19. Dan jangan lupa untuk lapor ke Dinkes COVID-19. Apabila balita ini tidak ada gejala seperti tidak mengalami demam,
demam, dan juga kemarin itu juga tidak ada demam dan juga batuk pilek seperti itu, berarti balita masuk dalam kategori ODP atau orang dalam pengawasan. Nah, ini balita wajib dikarantina di rumah selama 14 hari. Nah, ini wajib didampingi oleh orang tua, dan tentunya orang tua tetap menggunakan prinsip pencegahan. Nah, ini jangan sampai orang tua ataupun balita sama-sama menularkan virus COVID-19 karena kita tidak tahu apakah kita membawa virus itu atau tidak. Nah, apabila dalam masa karantina ini selama 14 hari atau setelah 14 hari balita mengalami gejala-gejala terjangkit COVID-19 seperti demam seperti itu, balita segera rujuk karena ini sudah masuk dalam kategori PDP atau pasien dalam pengawasan seperti itu. Jadi yang pertama adalah merujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19, yang kedua adalah lapor ke Dinkes COVID-19. Lalu apabila balita ini tidak pernah kontak dengan pasien COVID-19 atau tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang terjangkit COVID-19, berarti balita ini tidak termasuk kategori ODP ataupun PDP. Namun juga harus tetap menerapkan prinsip manajemen terpadu balita sakit. Jadi tetap harus melakukan pencegahan penanganan ya, seperti memakai masker dan juga alat pelindungan diri, jangan lupa mencuci tangan seperti itu. Balita juga diajarkan untuk menjaga kebersihan tangannya seperti itu. Dan juga apabila balita mengalami pneumonia ataupun sesak nafas, demam di kemudian hari, segera rujuk karena sudah masuk dalam kategori PDP. Jangan lupa untuk lapor ke Dinkes Kesehatan.